Halo Sobat Expector, pada materi sebelumnya kita telah download dan install Sublime Text dan XAMPP. Pada materi ini, kita akan memulai pemrograman web menggunakan HTML dan CSS pada text editor yang telah kita install, yaitu Sublime Text, dan menggunakan server lokal menggunakan XAMPP. Namun, sebelum itu mari kita mengenali dua bahasa pemrograman ini. HTML yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML itu mempermudah pengguna untuk membuat dan menyusun teks, paragraf, header, link, tautan untuk halaman dan aplikasi. Jadi yang akan kita pelajari pada HTML ini adalah unsur HTML dan struktur dasar HTML. Yang pertama ada unsur HTML. Unsur HTML ini ada tag, adalah teks khusus markup berupa dua karakter, kurung lancip buka dan kurung lancip tutup ya, sebagai contoh tag body. Nah ini yang tadi saya sebutkan namanya tag body. Lalu ada elemen. Elemen terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Nanti kita sama-sama pelajari di Sublime Text-nya tentang elemen ini. Lalu ada atribut. Atribut ini didefinisikan properties dari suatu elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. Jadi berbeda dengan tag. Kalau di atribut ini ada namanya, kayak seperti yang kita kenal ada variabelnya, dan nanti ada nilainya. Kita langsung ke Sublime Text saja deh. Mari kita buka Sublime Text kita. Nah, ini adalah file yang kita buat sebelumnya nih. Di sini ada tag P atau paragraf, di sini adalah tag pembukanya, dan di sini adalah isinya. Dan ini adalah tag penutupnya. Jadi satu baris ini adalah sebuah elemen. Kalau atribut, ini saya contohkan. Nah, ini adalah sebuah atribut. Di sini adalah tag pembuka A atau anchor, dan di sini ada tag penutupnya. Dan ini adalah isinya. Dan ini disebut href atau atribut hyperlink. Atribut href memungkinkan kita untuk pergi menuju halaman website ini. Ketika kita mengklik Facebook, maka kita akan dituju ke halaman website ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, ada link Facebook di sini. Kalau kita klik, maka dia akan menuju ke Facebook. Oke, tidak perlu diteruskan. Kita lanjut ke struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML terdapat doctype HTML, HTML, head, title, body. Seperti gambar di samping ya, ada doctype HTML, HTML, head, dan seterusnya. Nah, kita coba nih, langsung ke Sublime Text-nya. Kalau dilihat dari struktur dasarnya cukup panjang kan ya programnya. Nah, di sini kita cukup mengetikkan HTML, lalu tekan tab. Jadi secara otomatis memberikan struktur dasar HTML. Doctype HTML ini berfungsi untuk menginisialisasi versi berapa sih HTML yang digunakan. Kalau hanya doctype HTML berarti dia menggunakan versi terbaru pada HTML yaitu HTML5. Lalu di sini ada tag HTML pembuka dan di sini ada tag HTML penutupnya. Lalu di sini ada head. Itu adalah bagian atas pada halaman kita. Lalu di sini ada title, kita memberikan judul pada halaman kita. Lalu di sini ada tag body. Nah, di tag body ini kita akan mengisikan tampilan halaman web itu. Sekarang kita akan mencoba membuat web pada localhost. Teman-teman silakan untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. FileZilla ini sebenarnya opsional, digunakan hanya untuk terhubung kepada laptop atau device lain pada IP lokal. Nah, silakan diaktifkan ya dua ini. Oke, setelah itu kita ke Google Chrome atau search engine kalian, buka localhost. Lalu tadi saya namakan foldernya adalah latihan.
Lalu saya tekan terserah .html. Oh, ini belum saya save. Saya save dulu. Lalu saya refresh. Hasilnya masih kosong seperti ini ya. Pada bagian titelnya, di sini saya akan memberikan titel tester. Lalu di body-nya, saya membuat tag. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah elemen, kalian hanya cukup menggunakan satu kata, misalkan untuk paragraf, lalu tekan tab. Nah, ini sudah secara otomatis muncul di Sublime Text kita. Di sini saya berikan hello world. Lalu saya save. Atau kalian bisa tekan Ctrl S. Di sini saya refresh. Nah, dia sudah muncul dan judulnya adalah tester. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita langsung lanjut ke CSS. Jadi, CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS itu berfungsi untuk mendesain, membentuk, dan mengubah tampilan halaman website. Nah, CSS ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah selektor, untuk memilih elemen yang akan diberi aturan. Lalu ada properti, yang merupakan aturan yang diberikan, dan value sebagai nilai dari aturan yang diberikan. Nah, kita langsung coba aja deh. Sekarang saya coba membuat paragraf baru. Lalu saya masukkan CSS-nya di sini. Jadi, selektornya adalah di tag P ini. Style. Lalu di sini ada property color. Lalu dengan value-nya adalah red. Saya isikan teks ini. Jadi bagian selektor adalah untuk memilih elemen yang akan diberi aturan. Elemen ini nih yang kita beri aturan nih. Elemen tag P pada baris ini. Lalu di sini saya berikan lagi nih. Tag P style dengan font weight bold. Jadi pada CSS, selektornya adalah elemen ini, lalu propertinya font weight, dan value-nya bold. Di sini saya save ya. Jadi seperti ini ya. Jadi penulisan CSS itu dibagi menjadi 3 macam. Ada inline, ada internal, dan ada eksternal. Kalau internal CSS, di sini kita berikan CSS-nya nih. Nah, ini adalah bentuk dari internal CSS. Biasanya dia digunakan pada bagian atas. Cocok digunakan jika script CSS hanya digunakan pada satu halaman saja, dan baris CSS hanya terdiri dari sedikit selektor. Di sini saya refresh. Ya, jadi seperti ini ya. Dia sudah mencakup seluruh tag P. Jadi tag P ini dia akan mumpuni bagian hello world, teks ini berwarna merah, harusnya berwarna biru ya, dan teks ini tebal. Dan ada satu lagi yaitu CSS eksternal, di mana kita akan membuat file CSS yang baru.
Untuk membuat file CSS yang baru, cukup mudah. Kalian bisa menekan File, lalu New File. Atau kalian bisa menekan pada keyboard kalian Ctrl+N. Atau New, sama saja. Nah, sebelum kita memprogram, lebih baik kita melakukan saving dulu. Kita save file di sini. Namanya stylesheet.css. Save. Oke, sekarang kita kopikan bagian ini. Atau kita cut saja deh. Nah, bagian di sini kita hapus. Kita gantikan link, lalu tekan Tab. Lalu tipenya saya hapuskan. Dan href-nya sesuai dengan ini ya, stylesheet.css. Lalu saya save. Kita lihat hasilnya. Oh ya, maaf. Ininya kita save dulu ya. Save. Oke, kita refresh. Ya. Jadi sama saja. Jadi kita merubah-rubahnya cukup di bagian sininya. Di sini saya coba buat thread. Saya save. Lalu refresh. Dan dia berubah menjadi warna merah semua untuk tag P-nya. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah tampilan web monitoring suhu dan kelembapan pada localhost ini ya. Kurang lebih kita akan membuatnya seperti ini. Cukup sederhana bukan? Saya rasa cukup untuk materi kita kali ini, mengenali program HTML dan CSS. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.